Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rambo Petualang di sini ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ya seputaran konten lah ya. Soalnya yang kita utamakan itu kan konten. Jadi teman-teman saya, terutama yang teman dekat saya, mungkin grup saya gitu, banyak ya juga yang nanya gitu. Daripada saya menjelaskan itu di grup atau di mana seperti itu kan kayaknya lebih enak dan lebih praktisnya itu kalau saya itu bikin konten saja seperti itu, biar nanti mereka itu menonton di konten saya, dan bagi yang belum paham kan bisa telepon saya atau gimana kan seperti itu. Oke ya, untuk saat ini mungkin juga posisi sudah ngantuk, ini udah jam 00.11 menit. Oke, langsung saja seperti konten saya, konten yang sudah saya upload ya kan, itu kan ya memang ya cuman sekedar aja lah ya, berbagi sedikit-sedikit tentang pengalaman seperti itu. Jadi untuk kita bahasnya sembarang aja lah ya, nggak usah satu titik tentang konten aja. Jadi banyak yang nanya, Mas, konten saya itu sudah tak beri judul, terus untuk kata kunci juga sudah saya isi, tapi kok masih saja sepi gitu ya. Ya sama, jawabannya sama, saya juga sepi tuh ya kan, 2 minggu 218 seperti itu. Tapi karena untuk channel ya saya yang baru ini kan memang jarang tak kelola gitu ya, soalnya saya ngelola di channel satu yang satu lagi seperti itu. Jadi untuk kali ini saya bahasnya atau bikin kontennya di Rambo Petualang yang baru ya, seperti ini. Contohnya juga ini juga sudah tak isi tag kata kunci dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau memang tag ya kata kunci itu ya juga bisa membantu kita juga sih ya, cuman tergantung si penonton ya. Kalau penontonnya itu ngetiknya judul video kita itu ya mungkin adalah di video-video yang lain itu kita direkomendasikan di video-video punya yang sudah tenar-tenar atau bagaimana kan seperti itu. Dan ini juga yang saya lakukan di channel saya yang satu ya. Yang sudah saya lakukan di channel yang satu itu, saya juga selain menggunakan tag dan kata kunci, itu saya juga punya cara lain untuk mencari viewer juga, untuk memperkenalkan channel saya kepada teman-teman yang lebih luas lagi seperti itu. Saya juga punya cara seperti itu gitu loh. Jadi selain tag dan kata kunci, kita juga harus berusaha dengan jalan lain, soalnya memang channel kita kan belum dikenal banyak orang seperti itu ya. Juga ada yang bilang saya gini, Mas, saya punya video baru tuh, coba dilihat, tolong saya kirim linknya bunda gitu ya. Oh enggak, saya enggak menggunakan link bang, saya menggunakan judul aja. Nah ini yang perlu kita bahas juga. Kalau judul ya, judul itu kan misalnya seperti judul saya ini Jackson Koplo. Kalau saya ngetiknya itu Jackson Koplo ya, misalnya Jackson Koplo, nah seperti ini. Nah ini kan banyak sekali Jackson Koplo itu ya kan, tuh Jackson Koplonya itu banyak sekali. Lah yang mana ya kan, ada juga yang seperti itu. Jadi tolong dipelajari ya, setiap orang yang ngomong misalnya jangan share link, makanya judul aja misalnya, itu kita juga harus di sharing ulang lagi, benar enggak dengan seperti itu kan, seperti itu.
Kalau kita pengen mengenalkan channel kita, kalau ada orang yang minta channel kita, minta linknya, ya kasih dong, jangan judulnya, kan seperti itu. Tapi kalau kita mau mencari channel kita, kita gunakan judul kita, lah itu nggak masalah. Itu nanti juga akan kesana-sana pun juga akan lebih tenar untuk pencarian Jackson Koplo misalnya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada yang punya cara lain, ya monggo silahkan saja. Cuman saya sharing sebatas dengan kebiasaan saya atau pengalaman saya, gitu aja. Oke, kita lanjut. Jadi gini, untuk konten, ya kalau ibu-ibu ini kan kebanyakan kontennya itu masak dan mukbang, gitu ya. Nah, sedangkan mukbang itu yang banyak diminati itu sebenarnya mukbang dan review, nah gitu loh. Jadi mukbang sekalian review, gitu loh. Misalnya saya mukbang bakso nih Pak Gendut, misalnya saya banyak, wah bakso Pak Gendut Solo misalnya, seperti itu. Terus kita makannya di rumah, gitu loh. Kalau kita makannya di rumah, apa benar? Apa orang itu nanti penonton kita itu dia percaya kalau kita belinya di Pak Gendut? Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu bikin konten mukbang, ya mukbang. Kalau kita nggak dimakan, kalau kita makan itu nggak di warungnya, ya kita pergi ke warungnya itu di syuting. Tuh ini bener ini Pak Gendut dari Solo. Nah, kalau bisa ditanya-tanya itu bakulnya, pedagangnya ya. Oh Pak Gendut ini bukannya jam berapa Pak Gendut? Nah itu kan, oh saya jam sekian misalnya. Nah setelah itu kan, oh biasanya sampai jam berapa Pak tutupnya? Oh jam sekian. Habis berapa Pak kalau sampai satu harinya itu Pak? Misalnya itu, ya kan? Terus dipotret itu, kiosnya itu dipotret, nanti dibikin thumbnail, ya kan? Bikin thumbnail yang menarik, yang apa kan seperti itu. Jadi konten mukbang itu kalau menurut saya, konten saya nggak mukbang sih, tapi kan saya sering lihat konten mukbang itu yang ramai yang seperti itu, ya. Bukannya kita berkata-kata dok, ini tadi saya lewat di alun-alun, saya beli soto. Nah, ini tak makan di sini. Ayo mukbang soto. Nah, sedangkan sumbernya kita dapatnya itu tadi nggak dikasih tahu ke penonton. Apa penonton itu akan senang dengan seperti itu kan? Nah, kan seperti itu. Jadi kita harus review juga. Nah, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu juga pengen tahu, ya kan, itu belinya dari mana, kayaknya kok enak gitu loh. Jadi dia itu punya informasi seperti itu ya. Jadi ada hikmahnya, ada apa ya, ada hasilnya dia nonton di mukbang seperti itu kan, seperti itu. Terus kalau kita mukbangnya itu masak sendiri, ya udah, dari masaknya, dari awal masaknya, dari bumbunya, dari apanya, itu dikasih cuplikan-cuplikan seperti itu, Bapak. Memang benar-benar itu yang bikin kita seperti itu ya. Kalau kita beli juga biar mereka itu percaya kalau itu memang hasil beli dan belinya dari sana, itu kan. Jadi nanti si penonton itu mendapatkan apa ya, intisari dari mukbang kita itu, seperti itu. Terus kalau mukbang kebanyakan yang ramai itu kan menggunakan makanan-makanan yang ekstrim ya. Ekstrim itu bukan menakutkan, bukan apa seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang super pedas, wah dibikin heboh seperti apa seperti itu kan. Dan thumbnail-thumbnailnya juga dikasih yang menarik seperti itu, dengan level tingkat berapa misalnya seperti itu ya. Jadi seperti itu kalau tentang apa ya, konten mukbang ya, yang saya ketahui itu biasanya seperti itu, yang rame-rame itu seperti itu, gitu loh ya. Terus mengenai judul, jadi judul itu membantu kita saat penonton itu kata kunci lah ya, kata kunci atau judul itulah ya, itu akan muncul itu kalau orang itu mencarinya sesuai dengan judul kita ya. Biarpun itu judul orang lain, tapi kalau judulnya itu sama dengan konten kita pun juga akan direkomendasikan di channel di pencarian tersebut, seperti itu ya. Contohnya kayak saya, nah ini kan ada Jackson Koplo ya, ini anunya orang, ini channelnya orang ya kan.
Nah, ini baru ketemu channel saya. Channel saya di urutan 1 2 3 ya. Nah, dan di bawahnya lagi itu tuh cek sound semua. Tuh, cek sound semua. Ya kan? Tuh, cek sound semua. Cek sound semua. Kan seperti itu. Nah, itu. Jadi, kadang-kadang yang bikin permasalahan orang-orang kadang-kadang bingung itu kan, padahal udah tak kasih kata kunci, tag dan sebagainya, tapi masih tetap nggak rame. Nah, itu tergantung si penontonnya itu tadi. Ya, penontonnya itu tadi ngekliknya itu apa gitu, judul kita, atau dia ngeklik itu judul kita ada nggak? Kalau ada sangkutannya dengan judul kita, dengan secara otomatis kalau kita menggunakan tab, kata kunci dan yang lain sebagainya, pokoknya itulah pasti judul kita atau video kita akan muncul di sana juga, seperti punya saya ini, ya kan? Terus ya saya simpel-simpel aja kalau bikin ya nggak tahu ya kalau yang lain kayak apa tagnya atau kata kuncinya, cuman seperti ini saja. Nggak tak bikin ribet-ribet, nggak, hashtag juga nggak tak bikin, cukup segini aja, kayak gini aja tuh. Cek sound, judulnya cek sound koplo ya, penjelasannya cek sound clarity, cocok buat cek sound audio apa itu, hajatan dan rumahan, misalnya seperti itu. Terus kata kuncinya ada kata kuncinya cek sound koma, cek sound dangdut koma, cek sound DJ koma, cek sound koplo koma, cek sound Adela koma, cek sound kendang, cek sound hadroh koma, cek sound jaranan koma, cek sound SPL koma, cek sound clarity ya. Jadi cuman seperti itu ya. Kalau saya cuman seperti itu dok, hashtag apa nggak tak bikin ya, nggak tak bikin, biasa-biasa dok, kayak gitulah. Tapi kalau memang ya si penonton itu nanti nyarinya itu sesuai dengan judul video kita, ya video kita akan direkomendasikan di situ juga, seperti itu ya. Jadi karena konten saya bukan konten mukbang, makanya saya nggak bisa mendetailkan di mukbang ya. Akhirnya yang saya buat contoh kan channel saya seperti itu. Jadi kata kuncinya seperti itu dok kalau saya. Nah, setelah menggunakan itu dan cara saya untuk meramaikan viewer saya lagi, karena konten saya di konten cek sound ya, jadi kita itu harus masuk ke channel orang yang besar ini ya. Ini kan udah 292.000 kali ditonton. Nah, ini kalau bisa itu di sini ya, saya masuk di sini, lalu saya subscribe channel ini, tak subscribe, ya kan? Setelah saya subscribe, ya toh, terus saya hidupkan loncengnya, supaya kita nanti dapat notifikasi kalau ada dia itu upload video baru, seperti itu. Nah, kalau bisa, ya setelah dapat notifikasi, kalau bisa kita itu harus komentar di sini. Kalau bisa komentar yang paling atas ya kita ya, paling dulu gitu, paling awal gitu ya. Contohnya seperti ini, misalnya nah, kita kata-kata yang ini contoh aja lah ya. Semoga yang baca komen saya, komentar lah ya, jangan komen lah ya, yang baca komentar saya, komentar inilah ya, komentar ini dimudahkan rezekinya. Nah, contohnya seperti itu ya, lalu kita kirim. Nah, seperti ini ya, seperti ini contohnya, itu seperti ini. Nah, nanti kalau ada yang mungkin melihat konten kita, komentar kita, biasanya dia itu kalau memang cocok dengan konten kita, kalau dengan kata-kata kita ini, pasti dia akan membalas di sini
Ya, dia pasti akan membalasnya itu di sini. Nah, di sini. Dan nanti balasan-balasan yang di komentar kita itu ada berapa? Misalnya ada 300 atau ada 1000 atau ada berapa lah itu. Insya Allah dia itu entah itu 1-2 orang atau sebagian kecil, sebagian besar atau mungkin bahkan semuanya itu mungkin juga akan menonton atau mungkin dia penasaran dengan channel kita ini gitu loh. Biarpun dia nggak subscribe atau gimana kan dia juga membantu kita untuk view kita seperti itu ya. Jadi trik saya itu seperti itu. Trik saya seperti itu. Saya masuk ke channel yang sudah besar-besar itu. Jadi seperti itu ya, supaya cuman kalau yang di Rambo Petualang yang ini yang saya pakai buat ini itu memang jarang sekali saya urusin. Karena apa ya, karena saya berada di channel yang satunya lagi gitu loh. Nah ini karena banyak teman-teman di grup saya yang tanya, daripada saya itu menjelaskan kadang-kadang itu capek jelasinnya ya kan, sekalian saya tak bikin tutorialnya di channel saya seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan di kali ini mungkin seperti itu aja dulu. Mungkin nanti bisa disambung lagi untuk video berikutnya ya. Monggo yang yang mau bertanya mungkin atau gimana silahkan komentar di kolom komentar nanti ya, biar saya itu tahu bagaimana yang Anda tanyakan itu apa, seperti itu ya. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kali ini. Mungkin ulasan sedikit ini bisa membantu untuk panjenengan semua ya. Ya terutama yang masih pemula, sangat pemula sekali ya. Soalnya ini banyak yang tanya itu di grup saya ya. Grup Rambo Petualang itu banyak yang tanya seperti ini. Lah ini tak bikinkan videonya kayak gini. Mudah-mudahan bisa membantu ya kan. Kalau masih belum jelas mungkin dia biar bisa hubungi saya dengan Japri atau bagaimana kan. Oke, saya akhiri dulu perjumpaan di kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dung dung.